sikap beb. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Undang Pak Ahok ini banyak topi. Aduh. Sebagai politisi yang sudah Kayaknya mesti bayar hotel lama-lama nih. iya ya, soalnya sekarang udah nggak ada pemasukan Pertamina, susah duit ya kok. Kita adalah. Alhamdulillah kalau Mas. Jadi kalau misalnya ada yang kritik oposisi PDI Perjuangan soal dinasti, PDIP nggak punya kredibilitas untuk bicara soal dinasti. Saya cerita gini, itu ada perbedaan begini. Ibu Mega kan saya tanya, waktu itu ada isu Mbak Puan mau maju presiden sebelum Pak Ganjar nih. Bukan isu. Ya, aku nggak tahu punya ada isu Beneran itu. mau maju. Lalu saya tanya sama Ibu Mega, Bu, apa betul akan nyalonin Mbak Puan jadi presiden gitu ya? Tahu Ibu jawab nggak? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya nggak ada salah sih. Terus Ibu bilang, saya menyiapkan anak saya loh. Makanya saya bagikan. Mas Atam tidak urus politik. Mas Prananda urus partai, tidak di eksekutif legislatif. Nah, saya menyiapkan Mbak Puan di eksekutif legislatif. Dia jadi menteri, jadi apa, sampai ketua DPR. Apakah dia tidak pantas jadi presiden setelah melalui proses begitu? Tetapi Pak Ahok, saya sebagai ketua umum partai, pertama saya malu sama bapak saya yang dirikan partai, dirikan negara ini. Kalau rakyat tidak menghendaki Mbak Puan jadi presiden, masa saya paksakan? Saya tetap akan mencalonkan kader terbaik partai. Kalau nggak Pak Ahok, kenapa bisa bareng sama saya di partai ini? Kalau saya melakukan itu berdasarkan meritokrasi Pak Ahok masih mau nggak di partai saya? Itu pertanyaan Ibu. Itu yang maksud beda. Ini saya maksud memegang meritokrasi. Bedanya dengan Pak Jokowi? Ya, karena Pak Jokowi nggak pegang partai mungkin ya. Ya, nggak. Tapi maksudnya apakah menyiapkan dengan melihat menyiapkan sedemikian rupa? Saya gitu ya? tidak melihat beliau menyiapkan. Karena dari awal beliau selalu mengatakan anaknya untuk bisnis. Kan orang jual martabak, jual apa gitu ya. Nah, saya nggak melihat. Kalau tiba-tiba ada perubahan, mesti tanya sama Pak Jokowi lah. Dalam hal ini, saya pribadi, saya ya teman gitu ya. Tapi Masih temenan sama Pak Jokowi? ya saya sih merasa, tapi saya nggak tahu dia masih teman sama saya, Pak. Saya sih masih teman. Saya masih merasa tetap teman saya. Karena kita bareng-bareng kok gitu lama itu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak lah, karena aku kan kerja harus rajin. Iya, kompak banget dulu. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, ya cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komut juga. Saya udah happy kok, selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi, terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan, 4 tahun terakhir kan. Nah, saya udah spesialis saya lah, kalau pretelin detail gitu. Nah, terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25-100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Saya bisa dapat, saya bisa, kan udah bilang sama Bapak, saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji dirut? Sampai apa? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau komut? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Iya. Kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Nah, dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Iya, iya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke, 1%. jadi malah maksud ngomongin saya- itu. terus saya Kembali bilang, ke Pak Jokowi, jadi gimana Pak saya Jokowi? bilang gitu Pak, jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Tapi nggak mesti telepon. Ya terus saya masih tanya situasi dari ibu, ternyata ada hubungan yang serius. Ini aku nemu satu omongan Bu Mega di Rakernas yang minta tolong Ahok terjemahkan. Nah, ini maksudnya Bu Mega apa sih kok? Ini coba kita dengar. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi. Kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja. Halo guys, kembali ke channel saya
Poin Mas, mari kita review setiap komentar-komentar netizen tentang Ahok mengungkap pandangannya secara belak-belakan mengenai kunjungan praktik politik dinasti. Kalau Bu Mega bijak harusnya pilih Pak Ahok jadi ketua PDIP supaya bisa jadi capres ke depan nantinya. Puan gak layak jadi presiden, ketua DPR aja jeblok. Waduh, jadi capres bukan rahasia, gak akan menang juga bukan rahasia. Kita berdoa saja semoga rakyat dipimpin orang baik seperti Pak Ahok di capres PDIP 2029. Oh walah, semoga rakyat Indonesia nggak goblok dalam memilih pemimpin bangsanya. PDIP oke, partai besar, tapi Puan belum pantas jadi ketua DPR. Kalau ada kemampuan nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu harus tahu diri. Ahok Mahfud MD mau jadi presiden Konoha berikutnya. Konoha udah bubar sebelum dia jadi presiden. Ahok lawan yang sepadan buat Prabowo 2029. Ahok duel lawan Prabowo 2029. Siapa takut? Hantar presiden omon-omon, hentikan presiden aki-aki. Ahok yes. Mimpi negara luar biasa akan mendukung, mempromosikan, memenangkan pemimpin yang tidak kompeten dan tanpa sadar rakyat mengikutinya. Puan tidak akan pernah memikirkan nasib rakyat. Jadi ingat pakai Bambang Pacul bahwa undang-undang perampasan aset hanya bisa terwujud atas izin ketua partai. Walaupun ditentukan pemilihnya, nggak ada juga semangat terus Pak Ahok. Untuk apa itu Mbak Puan mau digunakan untuk politik? Ogalah pilih Puan. Nggak memilih. Bisa apa dia mau dibawa kemana negeri ini? Masih banyak orang yang bagus, kenapa harus Puan? Jauh. Ya, jadi apa negeri ini? Nyalonkan boleh, silakan saja. Tinggal warga mau kagak milihnya. Juga jadi presiden juga Gus. Kursi orang. Tuhan aja tidak memberikan. 2 tahun sebelum Pak Pilpres Puan sudah diobirkan. Tetapi elektabilitasnya nggak naik-naik. Harga jual Puan jadi capres nggak laku. Waduh, nggak bakalan pilih Puan sih. Mas, marilah kita berdoa dan berpuasa agar Tuhan turut campur tangan dan memberkati Indonesia melalui pemimpin yang takut akan Tuhan. Ampun. Kalau Puan maju bisa dipastikan PDIP nyungsep. Anak mak lampir ingin jadi presiden. Kacau saudara. Memang tidak pantas, nggak punya prestasi dan reputasi. Ninggalin jejak, Puan nggak bakalan jadi presiden. Nggak akan menang lawan KDM, tapi rakyat Jawa Barat belum rela melepaskan KDM. Dan mulai bermunculan partai baru saat ini. Prediksi Ahok mungkin saja benar. Tidur aja gua. Bukan rahasia itu mah. Apa nggak sih besar itu? Heboh kali IDN. Semakin katrok aja. Coba Mega, SBY, JK, dan Jokowi diizinkan lagi bertarung di Pilpres. Siapa yang akan menang? Pilih Pak Ahok saja. Pilih Pak Ahok, sehat selalu, Tuhan memberkati. Memimpi Puan jadi presiden. Rasudin memilih Puan. Silakan Bu, mempersiapkan Puan jadi presiden. Tapi masalah utamanya siapa yang mau milih? Siapa yang mau pilih Puan? Puan presiden, kami tuwe wae Bu, Puan. Sebatas capres. Kok Ahok sekarang jadi petugas partai, memuji ketua umum? Seterus, jujur saya melihatnya sekarang sangat berbeda. Tidak seperti ketika saya sampai nangis melihat dia di penjara. Pilih Ahok yang pintar dan jujur jadi capres 2029. Puan
Maharani tidak layak jadi presiden. Jadi Ibu RT aja sangat tidak layak. Sudah bukan rahasia lagi, sudah ketebak orang gila jabatan pasti nggak jauh-jauh dari keluarga. Puan jadi presiden, Ahok jadi wakil, atau bola balik kemanapun tidak akan pernah menang. Amit-amit koruptor di DPR belum bisa diproses karena kuatnya penjagaan, direkomendasikan jadi capres atau waras. Anda berita yang nggak jelas. Baik suruh si Puan sahkan undang-undang perampasan aset baru calonkan diri. Kalau enggak, hanya akan jadi lelucon. Siapa yang mau memilih Puan? Kader terbaik, mana kader terbaiknya? PDIP Jakarta dipimpin oleh kader PDIP yang sekarang yaitu Gubernur Pramono Anung, mana perubahannya? Ibu Puan Maharani jadi ketua DPR, mana perubahannya? Nggak ada perubahan, adanya peningkatan korupsi di lingkaran DPR. Nggak bakal jadi biarpun PDIP partai paling besar, capres Puan unggah joblos. Nggak bakal laku Puan, anda saja Ahok yang jadi capres. Puan jadi presiden nggak mampu, biar orang lain yang kapabel jadi ketua DPR aja tidak berhasil ngurusi partai aja. Kalau mau jadikan presiden 1000% nggak bakalan jadi walaupun Puan cucu presiden. Puan belum layak jadi presiden walau dipaksakan. Masyarakat sekarang sudah pada cerdas yang menghambat RUU perampasan aset. Itu siapa? Masyarakat butuh itu. Oh nggak joblos Puan, mending nggak joblos. Siapa yang mau milih? Apalagi anak Mega nggak laku sekarang. Siapa yang mau pilih Puan? Mimpi di siang bolong. Nggak setuju Puan jadi presiden atau wakil kurang kompeten, diam dan bungkam, terlalu solid pendiam. Semoga Ahok kembali bersama Ginanjar. Puan jadi presiden nggak salah itu, pidato saja belepotan. Wah, mau nyoblos KDM udah muak dengan PDIP, apalagi mak lampir gede pul. Presiden Puan wakilnya KDM pasti maju negara. Kalau jantan Ahok sama Puan Maharani, Mas Gibran sama Kaisang, Bapak Prabowo sama KDM.